Baik pemirsa, ini adalah tema yang sangat menarik sekali, hutang piutang dalam perspektif Islam. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di antara Anda. Dan langsung saja kita mulai sesi tanya jawab ini. Yang pertama saya akan persilahkan Bapak Dian Rahmat, yang insya Allah pertama kali akan dijawab oleh Ustadz Syafi Antonio. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin bertanya sesuatu. Bagaimana adab Islami bagi yang meminjamkan uang atau kreditor? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Syafi. Hukum atau adab bagi yang meminjamkan atau kreditor ya. Yang pertama, yang meminjamkan dan yang meminjam juga harusnya itu harus kembali kepada syariah. Jadi jangan pakai sistem konven, harus yang syariah. Baik bank, demikian juga di pasar modal, di pinjol atau di asuransi atau di koperasi itu semuanya harus berbasis syariah. Bagaimana adabnya? Adabnya sesungguhnya ada 3. Yang pertama adalah memberikan keringanan waktu bayar. Kalau seandainya si yang meminjam tidak mampu, dalam Al-Quran ditegaskan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jikalau dalam kesulitan, kata Al-Baqarah 280, berikanlah tenggang waktu sampai dia mampu. Itu yang pertama. Adab yang kedua, memberikan sebagian keringanan. Dikatakan kuntu ubayyi'un nas fa atajawwazu anil mu'sir wa ukhaffif anil mu'sir faghfirullah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW nanti akan ditanya seseorang itu di akhir kiamat, bagaimana ketika Anda bertransaksi? Katanya fa atajawwazu anil musir wa ukhaffifal mu'sir. Saya akan meringankan orang yang mudah dan memberikan diskon kepada yang lagi susah. Faghfirullah. Maka orang yang kreditor seperti itu akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling dahsyat adalah membebaskan terutama orang yang benar-benar sedang kesulitan. Itu seperti tadi Abah Roh menyampaikan, itu mungkin termasuk yang sunnah gitu. Seorang meminjamkan kepada tetangganya, kepada orang yang sakit, tapi benar-benar sudah sakit di PHK pula. Sudah di PHK rumahnya kena banjir pula. Nah kalau seperti itu ya dibebaskan. Apakah ini pernah kejadian? Pernah kejadian seperti Tolhah bin Ubaidillah dengan Utsman bin Affan. Tolhah pinjam uang cukup besar tuh, 50.000 dirham. 50.000 dirham itu kurang lebih 5.000 dinar. 5.000 kali 4,25 gram sekitar 21.000 gram. Saya udah hitung sekitar 21 miliar itu. Tolhah adalah orang yang baik. Kata beliau kepada Sayyidina Utsman, wahai kakanda, uang pembayaran hutang saya sudah siap. Nah ketika mengetahui adab seperti itu, Sayyidina Utsman mengatakan, waqad wahabtullah, aku sudah memberikannya itu kepadamu. Jadi hutang itu sudah dibebaskan oleh Sayyidina Utsman. Makanya alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, jikalau kita memiliki tagihan di orang lain, kita kasih tenggang waktu, kita bebasin sebagiannya atau kita bebaskan seluruhnya. Nah jadi ini insyaallah kalau yang dari sebelah sini meringankan, kalau yang dari sana dituntut untuk segera bayar. Kan jadi indah Islam itu. Sampaikan walaupun mati syahid, kalau nggak bayar hutang masuk surga itu. Jadi kan yang ini ditarik untuk bayar, yang ini ditarik untuk meringankan. Akhirnya ketemu di tengah. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa sekali dan sangat jelas sekali apa yang disampaikan Ustadz Syafi Antonio tadi. Yang berikutnya saya persilakan ke Pak Raihan Gunawan. Boleh berdiri Pak Raihan, nanti akan dijawab oleh Abah Rod Bahar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Perkenalkan saya Raihan Gunawan, Institut Agama Islam Tazkiyah dari Bangka Belitung. Seperti yang kita ketahui, salah satu asnaf atau kelompok penerima zakat adalah gorimin. Lalu pertanyaannya adalah siapa atau apa saja kriteria gorimin yang dimaksud? Terima kasih. Baik, silakan Abah. Pertanyaan yang cukup bagus. Banyak sekali umat Islam yang tidak mengetahui 8 asnaf itu. Tapi mahasiswanya Ustadz Syafi Antonio berarti ini sudah paham dengan 8 asnaf. Sehingga amilin pun di masing-masing masjid itu banyak sekali.
yang belum paham. Sehingga dibagikan kepada orang itu lagi, dan orang itu lagi. Padahal seharusnya diberikan kepada 8 asnaf. 8 asnaf itu yang pertama fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amilin, yang keempat adalah mu'alaf, dan yang kelima adalah hamba sahaya, yang keenam adalah sabilillah, yang ketujuh adalah ibnu sabil, dan yang kedelapan adalah gorimin. Siapakah gorimin itu? Gorimin adalah orang yang tenggelam di dalam hutang. Manakala harta dan kekayaannya semuanya dijual sampai kepada sepeda bututnya dijual, maka tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Maka orang yang semacam ini disebut gorimin, dan orang ini termasuk kepada mustahik zakat yang 8 yang harus betul-betul adalah diperhatikan oleh mereka-mereka yang memiliki kelebihan khususnya di dalam zakat. Siang hari ini kita membahas tentang pinjam meminjam. Maka orang yang memiliki kelebihan ketika walaupun ia tidak dalam keadaan berzakat, maka ia hendaknya memberikan pinjaman kepada orang itu yang tentu syarat-syaratnya dan adab-adabnya sudah disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Memberikan keringanan, bahkan kalau sampai pada saatnya tidak mampu membayar, orang yang berkelebihan itu adalah membebaskan daripada hutang itu. Ini bagian daripada makna qardon hasanan, memberikan pinjaman yang baik. Maka Allah menjanjikan payudo ifahulahu ad'afan kasiro, akan dapat memberikan pahala dengan pahala yang sangat berlipat-lipat dan banyak. Lalu bagaimana ketika berhubungan dengan apa yang disampaikan saudara kita Raihan tadi, Ustadz Antonio dan juga Abah Rod, ketika kita ingin berzakat dan sudah berlaku bagi 8 asnaf tadi termasuk yang gorimin tadi, apakah kita memilih yang gorimin, kita mendatangi para kreditor tadi untuk melunasi para gorimin tadi, secara teknis bagaimana Abah dan juga Ustadz Syafi'i? Mungkin Ustadz Syafi'i bisa menjelaskan. Oke. Mungkin harus ada dijelaskan dahulu tentang hutang dan kaitannya dengan orang yang diberi zakat. Nah, siapa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan gorimin, orang yang berhak untuk diberi zakat ketika berhutang? Apakah semua orang yang berhutang itu layak untuk mendapatkan zakat atau ada jenis hutang tertentu? Jawabannya adalah adain lil hajah al asasiyah walisa lil istihlak at-tarafi wala lil intaj. Yang dimaksud dengan gorimin yang berhak atas zakat adalah yang berhutang untuk kebutuhan pokok dan penunjang hidup. Artinya untuk makan pun harus pinjam gitu loh. Untuk beli pakaian pun harus pinjam. Tetapi untuk beli mercy pinjam ya bukan gorimin. Untuk ngerenovasi rumah tingkat 3 pinjam itu gak masuk gorimin. Apalagi untuk bertamasya ke luar negeri saya gorimin, minta zakat dong, itu gak masuk itu. Jadi yang dimaksud dengan gorimin di sini adalah berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Istilahnya untuk beli pulsa dan untuk ongkos ke Jakarta pun harus pinjam gitu. Nah, orang itulah yang berhak atas zakat. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih sekali Ustaz Syafi'i Antonio, penjelasannya sangat luar biasa sekali betapa kita sangat berhati-hati terhadap hutang piutang ini. Kita masih ada satu segmen lagi di sesi tanya jawab ini tentang hutang piutang dalam Islam. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali.